Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan saya lagi Muhammad Agus Wahyono dalam podcast Ramadan SMA Negeri 1 Salatiga. Pada kali ini ada hal yang istimewa, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, saudara saya. Beliau adalah Ibu Widya Sukmawati Sukmasari. Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Senang rasanya hatiku ditemani oleh Ibu Widya Sukmasari. Pada podcast Ramadan SMA Negeri 1 Salatiga ini Pak Agus mengangkat tema pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, di mana dengan topik Ramadan penuh berkah. Oke, topiknya Ramadan penuh berkah. Ramadan penuh berkah. Penuh kasih. Penuh kasih. Penuh Ramadan, penuh berkah, penuh kasih. Betul Pak Agus. Jadi podcast ini nantinya kita akan berbincang-bincang bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Agus. Ya. Nanti kita akan bahas seputar mungkin seringkali di kehidupan kita sehari-hari, di anak didik kita ada problematika yang mungkin sedikit tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di podcast kali ini kita akan bahas bersama. Kita akan sharing ilmu bersama sebagaimana seharusnya tema dengan apa yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari seharusnya sejalan. Sejalan, apalagi sekolah kita termasuk sekolah penggerak. Betul Pak. Baik, tidak lama-lama lagi, ini memang temanya sangat menarik ini. Iya. Kira-kira nanti sebelum kita mulai, kita sapa dulu para narasumber kita yang sudah datang menemani kita. Yang pertama, beliau adalah Bapak Muhammad Ulinuha SPD. Assalamualaikum Pak Ulin, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jakar Bawa MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Saya lama tidak berjumpa, tambah ganteng aja Pak Haji. Alhamdulillah masih Joko. Oke. Baik, narasumber yang ketiga adalah beliau yang luar biasa, tampak lebih energik. Beliau adalah Bapak Nur Munafin, STHI MPDI. Assalamualaikum Pak Nur. Gimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini, sebenarnya kalau kita bahas itu akan sangat panjang. Cuman kita dibatasi oleh waktu dan kita nanti dalam pembahasannya yang asik-asik aja. Karena memang temanya sangat asik. Ramadan penuh kasih. Mbak Widya mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan berkaitan atau yang ditanyakan tentang materi ini.
Sebelumnya Pak Agus, kita kelupaan menyapa Bapak Ibu Oke. hadirin yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga membersamai podcast kita kali ini. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Salatiga, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita langsung saja ya Pak Agus Langsung ya saja, masuk Pak ke Agus. dalam topik pembahasan kita pada Iya. podcast Ramadan Penuh Kasih SMA SMA Negeri Negeri 1 1 Salatiga. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Nur Munafi ini ya Oke. Pak. Oke. Pak Nur, jadi begini Pak, di bulan Ramadan ini mungkin banyak orang awam di luar sana yang salah menafsirkan makna Ramadan itu sendiri. Jadi mungkin orang-orang itu menafsirkannya ketika kita ketemu bulan Ramadan, yaitu yang membedakan ya hanya nanti kita ketemu sahur, ketemu buka puasa, ketemu ngabuburit, ya, ketemu tarawih. Jadi momen-momen itu saja yang dianggap sebagai oh ini loh ciri khasnya bulan Ramadan. Kita memaknainya kadang sering mengarah salah ke sana Pak. Padahal sebenarnya di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan, banyak berkah yang berlipat ganda di belakangnya Pak. Nah kemudian ini dikaitkan pula Pak dengan tema podcast kita ya, dengan pengembangan profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah turut mengembangkan ketakwaan, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah terutama bagi peserta didik kita. Problematikanya di kehidupan sehari-hari, kemudian anak-anak itu sering berangkat sekolah kadang terlambat karena alasannya itu sahur dan akhirnya bangun kesiangan, kemudian juga mungkin sering mungkin lelah begitu Pak, jadi sering kadang tertidur gitu ya Pak. Kalau ditanya kita puasa harus menghemat energi, jadi kemudian banyak yang mengartikannya itu untuk tidur saja gitu. Nah sebenarnya seharusnya seperti apa sih Pak supaya kita itu bisa sejalan dalam berupaya mengembangkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik dengan momen bulan Ramadan ini supaya tidak terbuang sia-sia begitu Pak. Oke. Pertanyaannya panjang ya. Tapi oke lah. Jadi begini Mbak Widya, Ramadan itu sebetulnya kan banyak fungsi. Jadi tidak hanya sebatas kita berpuasa, kita bersahur. Dan setiap kita puasa dan sahur itu kan sebetulnya adalah bagian daripada sarana-sarana untuk mewujudkan pada tujuan akhir. Di dalam mengapa kemudian Allah menetapkan Ramadan diberikan kepada kita dan sebelumnya diberikan kepada yang lain. Nah, apa saja keistimewaan-keistimewaan itu? Yang pertama bahwa Ramadan itu mengingatkan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa Ramadan itu merupakan bulan-bulan Al-Quran. Dan karenanya sebetulnya ketika di dalam bulan Ramadan Allah menghendaki kepada kita agar supaya apa? Menghidupkan Al-Quran pada diri kita pada setiap saatnya kita. Sehingga Al-Quran itu terbaca, dikumandangkan setiap saat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ramadan itu juga merupakan satu proses imtihan atau latihan. Jadi mengapa kemudian dilatih? Kalau kita ingat Ramadan itu kan dihadirkan kepada kita setiap tahun sekali, diulang-ulang begitu. Iya. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya tadi disampaikan oleh Pak Agus tadi dalam bentuk la'allakum tattaqun. Tujuan akhir Ramadan itu adalah membentuk kita semuanya orang-orang yang beriman tanpa pandang bulu di situ. Karena Quran ya ayyuhalladzina amanu ini tidak menyebutkan tingkatan keimanan seperti apa. Jadi semua orang beriman Ya. itu. Jadi Allah menyebutkan semua orang yang memiliki iman, meskipun iman itu hanya setitik. Atau dalam bahasa Quran surat Az-Zalzalah itu adalah sebesar darah. Itu termasuk yang dipanggil. Dan panggilannya pun juga sangat mesra. Kalau misalnya kita lihat ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan seperti itu kalau misalnya kita baca secara semantik begitu, maka kemudian memiliki konotasi makna yang sangat dekat. Punya kedekatan antara yang memanggil dengan yang dipanggil.
Dan menariknya lagi adalah ketika kemudian kita melihat nanti kutiba alaikumusiyam tanpa menyebutkan siapa yang memberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Maka inilah latihannya di situ. Maka kemudian Ramadan yang isinya adalah puasa, kemudian beribadah, tahajud, salat malam, dan seterusnya, baca Al-Quran itu melatih kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang masyarakat kita itu justru kemudian melihatnya dari perspektif yang paling rendah. Jadi misalkan seperti ini, meskipun dhaif, tadi juga sempat disampaikan, orang yang tidur pun dinyatakan ibadah. Di orang yang tidur dalam keadaan berpuasa dinyatakan ibadah. Meskipun hadisnya ini adalah dhaif, dan tragisnya yang dhaif ini justru yang dipahami oleh banyak orang. Oleh yang dipahami, yang dipegang oleh banyak orang, sehingga kemudian budaya kita itu budayanya adalah budaya melihat dari perspektif indikator yang paling rendah. Artinya apa? Sebetulnya Islam menginginkan yang paling tinggi, ideal begitu, konsepnya ideal, tetapi kita cukuplah dengan hanya mendapatkan yang paling rendah, toh sudah merupakan ibadah, toh sudah mendapatkan pahala. Meskipun kemudian itu nanti bisa dibenarkan juga. Jadi dalam sebuah hadis yang lain itu kan dinyatakan seperti ini. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh. Nah, bagaimana kemudian orang yang berpuasa dalam keadaan berilmu atau diilmui itu akan lebih baik dibandingkan tidurnya orang yang berpuasa tetapi tidak punya ilmu. Dia misalkan saja sahurnya semangat jam 2 malam, saking semangatnya. Terus kemudian menjelang subuh malah ngantuk, akhirnya tidur. Subuhnya kemudian malah justru nanti setelah matahari terbit. Karena apa? Karena tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan inilah kemudian hal yang semestinya menjadi sebuah proses latihan membentuk diri menjadi pribadi yang takwa ini tidak terwujud. Kemudian yang lainnya lagi kaitannya dengan puasa ini, di samping kemudian tadi yang disebutkan adalah bulan Al-Quran, bulan latihan, juga adalah bulan berkah. Ada banyak keberkahan, ada banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan saya sampai mempertanyakan begini, kalau misalkan dengan dihadirkannya Ramadan kepada kita setiap tahunnya belum mampu membuat kita untuk terpanggil menuju panggilan Allah, maka pertanyaan saya adalah, lalu dengan apa lagi Allah akan memanggil kita untuk kemudian mampu membuat kita ini terdorong? Setiap hari kita dipanggil oleh Allah melalui azan setiap hari paling tidak 5 kali. Oke, jadi yang namanya Ramadan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Ya, saya pernah mendengar dalam sebuah catatan juga bahwa yang namanya dalam Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu nilainya 84 tahun. Jadi itu merupakan berkah dari kita. Kalau mungkin bahasa kita di pasar itu namanya penuh diskon gitu ya Pak Nur ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Nur. Kemudian menarik sekali apa yang disampaikan Pak Nur ini, dan ini pertanyaan untuk Pak Jakar Bawah. Kalau tadi Pak Nur menyampaikan secara jelas antara itulah kasih sayang Allah kepada umatnya. Nah, saya mau bertanya kepada Pak DRS Kiai Haji Jakar Bawah. Nah, adakah misalnya korelasi antara Ramadan ini kasih sayang sesama manusia? Ada enggak hubungan-hubungan? Kalau tadi kasih sayang Allah dengan manusia, nah sekarang kasih sayang sesama manusia, antara sesama manusia itu ada enggak kita temukan di dalam Ramadan? Ada enggak berkahnya yang katanya Ramadan penuh kasih itu Pak Haji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apakah ada korelasi kasih sayang antara Ramadan dengan sesama manusia? Wow, luar biasa Pak. Luar Banyak biasa. sekali. Banyak sekali. Kita lihat dari berbagai tempat ibadah di masjid, di musola pada bulan Ramadan. Pada waktu menjelang buka puasa, di sana sudah tersedia makanan-makanan takjil. Gratis itu Pak Haji? Gratis. Siap tinggal ambil. Siap tinggal ambil. Kemudian berikutnya pada saat malam habis tarawih, tersedia lagi sedekah yang disiapkan gratis juga untuk orang yang melaksanakan sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih, masih ada lagi tadarus Al-Quran. Di situ masih datang lagi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh orang-orang yang bersedekah, diberikan kepada orang yang membaca tadarus Al-Quran dan mendengarkan tadarus Al-Quran.
Kita di SMA Negeri 1 Salatiga kemarin kita mendengar bahwa anak-anak OSIS MPK SMA Negeri 1 Salatiga di bulan Ramadan menggalang dana, menggalang donatur untuk bakti sosial. MPK SMA Negeri 1 Salatiga. Iya. Luar MPK biasa. OSIS SMA Negeri 1 Salatiga. Itu mandiri, Pak Haji? Itu mandiri dari siswa yang nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian anak-anak SMA Negeri 1 Salatiga, SKI SMA Negeri 1 Salatiga sudah ada satu target bahwa nanti pada bulan Ramadan ini nanti akan mengadakan kegiatan berbagi takjil kepada orang-orang di pinggir jalan. Wes, Sasarannya berbagi mereka takjil. adalah sopir becak, kemudian tukang parkir, kemudian penjajah-penjajah di pinggir pasar, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu bentuk korelasi Ramadan dengan sesama manusia, Oke. kasih sayang dengan Kasih sesama sayang. manusia. Jadi memang Kira-kira benar-benar seperti itu, Pak Gus. wes, luar biasa. Pak Haji ini memang memberikan contohnya sangat eksplisit jelas di SMA Negeri 1 Salatiga. Jadi memang benar Mbak Widya. Jadi memang Ramadan penuh kasih itu kita bisa rasakan dari jawaban Bapak-bapak ini. Iya, Mungkin betul. ada yang kaitkan dengan Ramadan penuh kasih di substansi yang lain misalnya. Mungkin ini Pak, saya tertarik tadi saat Pak Jakar bahwa menyampaikan tadi ada salah satu contoh dari MPK SMA MPK. Negeri 1 Salatiga yang kemudian melakukan seperti bakti sosial begitu ya Pak ya. Nah itu kan berarti salah satu amalan yang mulia juga di bulan Ramadan ini. Dan ini kalau dilanjutkan, ini adalah merupakan bentuk karakter. Betul Pak, penanaman implementasi dari profil pelajar Pancasila. Betul Pak. Berbagi sedekah, berbagi kebahagiaan, memberikan apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ya, betul Pak. Nah, terkait dengan seperti amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci ini, jadi saya ingin bertanya, kira-kira ketika kita sudah berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan yang baik, begitu ya Pak ya, apakah ada mungkin tanda-tanda yang mungkin dapat bisa kita rasakan pada pribadi kita ketika indikasinya itu adalah amalan yang telah kita perbuat insya Allah berkah dan indikator bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada ciri-ciri yang mungkin bisa kita rasakan di pribadi kita sendiri? Jadi pertanyaannya berkaitan dengan tanda-tanda diterimanya amal kita. Oke. Ini pertanyaan untuk Pak Ustadz Ulin. Oke, monggo Pak Ustadz Ulin. Terima kasih Pak Gus. Ini menarik nih. Dalam kita menjalankan bulan Ramadan tentu kita memperbanyak ibadah, tentu kita memperbanyak zikir dan lain-lain. Tetapi mungkin kadang ada beberapa dari kita yang merasa ini diterima atau tidak. Nah, betul. Meskipun sebenarnya itu adalah urusan Allah. Iya. Namun kalau ditanya apakah ada tanda-tandanya, maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah berfirman, aku hanya menerima sholat dari orang-orang yang tawadhu kepadaku dalam sholatnya. Itu satu poin, tawadhu. Yang kedua, dan orang-orang yang tidak sombong kepada makhlukku. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menyayangi orang miskin. Nah, ini sesuai dengan tema kita Ramadan penuh kasih ini Pak Agus. Jadi dari hadis itu kita ambil 3. Ciri-cirinya yang pertama kita tambah tawadhu'nya, Bro. Tambah tawadhu berarti tambah rasa rendah hatinya. Kemudian yang kedua tidak menyombongkan diri kepada makhluk, dan yang terakhir adalah bertambah kasih sayangnya kepada sesama. Dalam hadis qudsi tersebut dijelaskan kepada orang-orang miskin. Selanjutnya kalau kita lihat ya di bulan Ramadan ini adalah di mana turunnya Al-Quran seperti yang Pak Nur katakan tadi, itu Masya Allah sekali. Makanya ada satu malam yang begitu istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat Pak Agus ini di surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini ciri-cirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun. Ketika Lailatul Qadar orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa itu bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan baik, maka kata Allah salam.
sejahtera, Salam. damai. Oke. Hatinya damai, hatinya sejahtera, hatinya penuh Senang. dengan ketenangan. Oke. Ini merupakan salah satu dari ciri-ciri Oke. bagaimana amal kita diterima atau diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu, Ini Pak. Masya luar Allah, biasa. iya. Wah, Pak Ulin ini memberikan penjelasan yang cukup menarik ini, Mbak Widya. Betul, Jadi Pak Agus. ciri-ciri diterimanya salah satu adalah bentuk rasa Tenang dalam hati. nyaman, Iya. dan akhirnya memberikan satu efek kepada lingkungan. Betul. Berarti sesuai dengan tema kita itu. Cocok berarti Pak. Baik, berkaitan dengan ini Pak Nur, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Ulin, ini pertanyaan untuk Pak Nur Munafin. Jadi ternyata memang kalau saya analisa Nabi Muhammad itu umurnya kan pendek dibanding dengan Nabi Adam gitu. Nabi Adam itu hampir 1000 tahun atau dikatakan 1000 tahunan. Kalau Nabi Muhammad itu kan hanya 63 tahun. Nah, berarti di sini ada momen kasih sayang itu sendiri kaitannya dengan bonus waktu yang diberikan. Oke. Bagaimana menurut Pak Nur Munafin? Jadi Iya, itu tepat sekali ya. Jadi salah satu kelebihan daripada umat Muhammad itu adalah ketika waktu-waktu itu diberikan kualifikasi. Jadi secara kuantitas sedikit, tetapi secara kualitas dia banyak gitu. Nilainya banyak. Seperti yang terjadi pada bulan Ramadan itu. Di dalam sebuah hadis kaitannya dengan puasa Syawal. Orang yang berpuasa 30 hari Ramadan atau 1 bulan Ramadan terus kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, itu kan diibaratkan atau diserupakan dengan orang yang berpuasa sepanjang selama 1 tahun. 1 tahun. Penuh. Ya. Dan Oke. seperti itu. Artinya apa? Kalau kita kemudian kita hitung itu, kita analisis dengan angka-angka, maka hitungannya 1 hari itu sama dengan 10 hari. 10 hari. Dan seperti itu, karena jumlah hari itu kan 365 tahun. 300. Nah, itu pun nanti dengan hadis yang lain yang kemudian kaitannya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, maka itu akan menjadi tidak ternilai. Tidak tenang. Nah, maka kesempatan kita ketika berhadapan dengan Ramadan, meskipun usia kita pendek, lebih pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu, misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, tetapi kita memiliki kesempatan untuk mengkualifikasi atas setiap ibadah yang kita lakukan. Oke. Baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada manusia. Oke. Karena Islam mengajarkan kepada kita agar supaya soleh kepada Allah, juga soleh kepada sesama Manusia. Oke. manusia. Oke. Jadi memang itu luar biasa, bulan Ramadan itu ada bonus. Mudah-mudahan tadi sudah kita sharing informasi, sharing ilmu. Tadi sudah ada tanya jawab dari Ibu Uswatun Hasanah dan juga dari Pak Eko. Dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh para narasumber kita ini semoga bisa memberikan pencerahan Pencerahan, kepada oke. kita semua. Iya. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan di golongan orang-orang yang Amin. beriman, Amin. sangat peka terhadap Amin. keadaan lingkungan kita, Amin. peduli dengan sesama, menjadi salah satu jalan kebaikan bagi sesama. Jalan kebaikan itu banyak ya Pak Agus. Banyak Ada sekali. jalan ketenangan, jalan ilmu, jalan rezeki. Jadi harapan kita di bulan Ramadan ini semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa bermanfaat bagi Amin. orang lain, karena Amin. sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat bagi Betul, orang Pak lain. Agus. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir, Pak Ulin, Ustadz Ulin, Pak Haji, Terima Dr. kasih, Jakar Bapak. Jawa, Pak Nur Munafin. Tidak lupa kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir, telah ikut meramaikan, telah ikut mendukung acara kegiatan ini. Semoga kita selalu bisa mendapatkan manfaat dan berkah pada kegiatan kali ini dan seterusnya. Mari kita akhiri kegiatan podcast kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selalu membawa acara. Jika banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya Muhammad Agus Wayono Saya Widya Sukmasari. selaku pembawa acara, kita ucapkan salam SMA Negeri 1 Salatiga, adalah cerdas, berkarakter, juara. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Eci. Asyik